Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini sekitar jam 11 di hari ini tepat tanggal 8 Maret ya, setelah tadi malam saya udah bikin konten lagi nih di hampir siang nih menjelang zuhur ya. Ini saya berada di rumah kali ini, dikarenakan hari ini saya ambil cuti. Tadi pagi-pagi sempat bangun, sempat mau bergegas, namun anak terlihat sudah 2 hari ya, sebenarnya dari kemarin tuh ya sakit panasnya. Namun hari sebelumnya itu di tanggal 7 Maret panas, saya tinggal pergi, itu tinggal untuk bekerja ya, sama saya istri bersama saya kerja, sementara anak ditinggal di rumah sama neneknya ya. Tapi untuk di pagi ini cuti di hari ini di tanggal 8 Maret, hari Rabu 2023 di bulan Sa'ban hari ke-15 ya guys. Kalau saya ingat cerita dari teman itu ya, dari teman tetangga ya, kawan main saya. Jadi ini pengalaman ya guys. Dia itu sejak kecil itu dia dirawat oleh neneknya itu, sementara ibunya itu mungkin nikah lagi atau gimana ya, dan bapaknya lagi itu nikah lagi itu. Jadi dia itu apa, di tengah-tengah ya, ibunya nikah lagi bersama suami yang baru, dan bapaknya nikah lagi dengan istri yang baru. Sementara dia akhirnya tinggal dengan neneknya dan dirawat dari kecil sampai ia menjadi dewasa. Singkat cerita, saya pernah ngobrol panjang dan akhirnya sampai pada titik obrolan saya menanyakan, kalau ditanya itu eh, ditanya kepada teman saya nih, kalau ditanya itu kamu itu lebih sayang kepada orang tua yang melahirkan atau ke nenek gitu ya. Kalau feeling dia sih, dia menjawab saya itu lebih ke nenek gitu. Sayang, beda tuh hawanya karena neneknya itu yang merawat dari kecil gitu guys. Tapi kalau bisa dua-duanya guys ya, yang melahirkan dan yang merawat juga neneknya itu. Jadi gitu teman-teman, kalau melihat fakta atau jadi kejadian di luar sana gitu, kalau mengingat yang terjadi entah itu di keluarga atau di lingkungan, kalau sejak dulu seorang tua yang merawat anaknya kurang perhatian atau memang lalai itu, jadi nanti di akhir tuanya dia juga bakal dilalaikan lagi tuh sama anaknya ketika dia tua. Jadi kalau bisa dibilang hukum karma kali ya guys, tapi memang tidak semua ya seperti itu. Jadi saya hanya berharap nih, dengan merawat anak sedari mereka ini anak-anak saya masih kecil, saya rawat dengan baik, dengan penuh perhatian, kasih sayang. Saya berharap nantinya mereka akan begitu sebaliknya ketika saya sudah tua, lemah fisik, lemah segalanya, maka anak saya yang berbalik nanti mengurus saya ketika saya udah tua, jompo. Jadi untuk anak, berikanlah pendidikan yang baik untuk mereka. Karena sekali lagi,
anak itu amanah. Menyanyiakan amanah itu adalah dosa besar. Jadi dalam ceramah Kiai Nurdin MZ yang legenda itu, yang cukup kondang ketika saya waktu kecil itu sejak SMP kali ya. Jadi ketika dihadapkan seorang orang tua yang soleh, yang ketika di dunianya dia banyak amal ibadahnya, sholatnya cukup, ibadahnya cukup, puasanya cukup, zakatnya banyak, dan dia sering hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, membaca Qur'annya hobi. Pokoknya dia seorang ahli ibadah, dan ketika dihisab di yaumil akhir, dia amalnya sangat banyak. Dan akhirnya dia diputuskan oleh Allah untuk menjadi ahli surga, dan dia bergegas menuju pintu surga. Kemudian dihadirkan seorang anak yang merupakan anak dari orang tua yang barusan saja mau bergegas ke pintu surga. Kemudian seorang ini ditanya, siapa Tuhan kamu? Apakah kamu tahu Nabi kamu? Apakah kamu tahu kitab suci kamu? Pernahkah kamu sholat atau ibadah yang lain? Maka seorang anak ini menjawab, saya tidak tahu Tuhan saya. Saya tidak tahu Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci saya. Saya tidak pernah sholat. Saya tidak pernah puasa. Saya belum pernah berzakat. Bahkan saya sering berzina. Saya sering mabuk-mabukan. Pokoknya saya itu brengsek gitu. Dan akhirnya ketika anak itu diputuskan amalan jeleknya lebih banyak ketimbang amalan baiknya, lalu diputuskanlah seorang anak ini untuk menjadi ahli neraka. Tapi anak ini protes, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, saya tidak pernah puasa. Benar, saya tidak pernah sholat. Benar, saya tidak pernah zakat. Saya tidak tahu Tuhan saya. Saya tidak tahu Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci saya. Tapi selama ini saya bukannya tidak tahu, tapi saya tidak dikasih tahu dan tidak dididik oleh orang tua saya. Maka dari itu saya menuntut kepada orang tua saya bahwa orang tua saya harus bergabung dengan saya untuk menuju ke neraka. Jadi siapa orang tua kamu? Orang tua saya itu yang tadi mau bergegas ke surga. Dan akhirnya pun orang tua yang barusan tadi dihisab oleh Allah dan akan menuju pintu surga dipanggil kembali. Benar ini anak Anda, apakah selama di dunia Anda tidak mengenalkan Tuhannya, tidak mengenalkan Nabi-Nya, tidak mengajarkan kitab suci, membaca Al-Quran, dan menyuruhnya untuk sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, dan melarang untuk berzina, mabuk-mabukan, ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah. Benar ini anak saya, dan saya tidak memberitahu kepada dia bahwa apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan
apa yang menjadi larangan. Saya tidak mengasih tahu dan saya tidak mendidiknya. Oh, jadi kamu tidak memberitahu dan mendidiknya? Iya. Tahukah kamu bahwasannya anak itu adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Maka dari itu, kamu dan anak kamu sekarang bergabung masuk neraka. Jadi gitu guys ceritanya. Janganlah kita sampai terlena. Kitanya semangat beribadah, baca Quran, hadir ke majlis taklim, sholat, puasa, tapi kita lalai gitu. Tidak memberitahu anak-anak kita, istri kita untuk berbuat baik, berbuat apa yang diperintahkan oleh Sang Holik dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi tanggung jawab nanti di akhirat kelak. Jadi untuk itu kembali lagi nih ke anak itu adalah amanah. Semoga kita semuanya bisa menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, memberikan yang terbaik pendidikan sehingga nanti anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, yang berguna bagi keluarga, menjadi kebanggaan keluarga, berguna bagi bangsa dan negara umumnya. Gitu guys, semoga saja teman-teman dan kita semua mendapatkan hal itu semua ya. Dan semoga kita mendapatkan menjadi kan orang tua yang selalu memberikan perhatian yang lebih kepada anak sehingga anak menjadi anak yang soleh-soleha yang nanti bisa menjadi penyelamat kita di yaumil akhir kelak. Itu aja ya di konten kali ini. Di siang hari ini menjelang zuhur ya guys. Di cuti malam ini. Jadi kita manfaatkan membuat konten. Semoga konten ini bermanfaat, saling mengingatkan ya. Terutama bagi diri saya, umumnya bagi semua. Semoga bermanfaat dan kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Mohon maaf kehilapan tutur kata saya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.